Nah, balik lagi di YouTube Pasco Motorsport. Nah, ini part 5 Jimny kita. Mau diapain lagi? Seru. Jadi ini rencananya mau kita coating. Mau kita coating, jadi kita nggak mau bagian ini tidak ke coating. Jadi mau kita buka-bukain dulu satu-satu. Kalian nonton betapa mudahnya copotin. Terus ke depan sini kita mau copot juga, bukan copot ya, kita mau tambahin winch di sini. Kita lagi bingung mau pakai winch apa, tapi nanti kita sambil pikir-pikir. Terus mau pikirin juga ini bagaimana caranya nambahin performanya. Nanti kalian nonton, ada input yang mau gua kasih buat kalian yang mau tahu upgrade performa Jimny ini. Oke, yuk kita lanjut. Yes. Nah, ini udah buka kaki-kakinya gampang. Nah, sini coba lihat dulu. Nih, nah, dia tidak ngelecetin ya, bersih, tidak ada bekas. Nah, ini kita mau coating, jadi kita mau sempurna di coatingnya semua, nggak ada yang terlewat. Jadi nanti proteksi kecapnya lebih maksimal. Ayo angkat. Sudah selesai angkat, taruh di sini dulu guys. Oke. Nah, udah buka semua, habis. Ini dibiarin aja karena nggak mengganggu. Kalau itu banyak body parts yang kayak tutupan nih, kalau kayak kita pasang di sini kan pasang lebar kan pasang di sini. Jadi ini kita mau coating dulu di bagian ini, jadi nggak ada yang tidak tercoating. Oke. Soalnya kedua kita mau coba upgrade. Apa nih upgrade yang bisa dilakukan? Nomor 1, ganti air filter. Kenapa ganti air filter dan tidak pakai yang open? Karena air filter standar itu kerapatannya bagus. Terus kedua, boxnya kedap. Boxnya ini kedap air. Jadi kalau kalian mau nantinya mau cebur-ceburan, ini tinggal dipasangin snorkel, jadi tidak perlu takut masuk air. Jadi kita pakai yang drop in. Nah, pakai apa drop innya? Ada merek Sprint Filter drop in air filter. Kayak apa sih? Baik aja lah ya. Nah, filter seperti ini guys. Keunggulannya apa nih Sprint air filter? Yang pertama, dia bahannya tidak perlu dicuci-cuci. Jadi tinggal disemprot angin aja seperti filter ini.
cuman bedanya dia kerapatannya lebih longgar, lebih napasnya lebih lega. Oke, masukin pelan, tidak aja masuk. Nah itu dia udah. Oke, tutup. Oke, ini jangan lupa ada yang tidak tertutup. Kenapa? Nanti bisa bunyi-bunyi. Oh, kok kayak bunyi-bunyi? Nah, penting nih. Soalnya kalau ini dibuka gantung gini, ya, bersuara ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau intake-nya sudah masuk udaranya dari depannya, baiknya kita ganti header. Nah, headernya ini kita perlu ganti. Kita ada beberapa pilihan. Nanti pilihannya apa belum kita tentuin. Nanti kita kasih tahu ke kalian pilihan kita jatuh ke merek apa. Yang pasti merek lokal. Oke, berikutnya adalah, nah kita udah sampai di 1000 km untuk mobil Jimny kita ini. Sekalian kita mau review, udah 1000 km ini tuh apa aja sih yang kita rasain. Nah, tadi ngomongin header. Nah, ini masih asli JDM nih. Made in India, Jaipur Domestic Market. Ya, asli. Nah, berikutnya adalah yang perlu dilakukan. Karena ini udah 1000 km. Kita lihat ya, nih. Nih udah dicobek nih, sobek. Nah, 1000 km itu tidak ganti oli, guys. Tidak ganti oli. Kenapa? Asko bengkel, tapi mobilnya tetap dibawa ke bengkel resmi. Nah, untuk yang pertama kali itu penting banget, guys. Kalian tuh harus bawa mobil baru kalian ke bengkel resmi untuk dicek. 1000 km itu sebenarnya kayak cuman formalitas. Yang dicek tuh ringan, simple, kerjaan cuma 30 menit, cek air, cek oli, pengerjaan seperti itu. Tapi itu untuk mengaktifkan kalian punya garansi. Jadi penting. Jadi kalian nggak boleh lewat tuh garansi servis pertamanya. Servis pertama, nah servis berikutnya kalau menurut si SA-nya katanya tuh 6 bulan dari sejak pengambilan. Jadi nggak boleh lewat katanya. Bukan 6 bulan dari servis. Jadi ini dari umur mobilnya nih, guys. Nah, kalau mau ngambil gratisannya, tapi gratisannya juga kalau di sini kan tulisannya dapat gratisnya apa aja, servis gratis tercantum di balik lembar ini, ya kan? Servis kedua ini dapat penggantian suku cadangnya, oli mesin, filter oli. Nah, barusan gue WA juga ke sales SA yang kemarin nih. Kata dia, jawabannya itu, oh tidak pak, hanya jasanya saja. Nih, nomornya kita sensor, tuh. Tadi kita ada telepon tuh, yang tanya filter oli dan gasket free, enggak, biaya juga. Jadi yang gratis bener-bener pure jasa, semua spare part bayar. Tapi kalau kalian bayar pun, ini boleh sih kalau kalian beli, mampir gitu servis rutin, kalian belilah yang asli. Jangan kalian beli yang nggak asli lah gitu. Atau enggak ya, kalau aftermarket pun pastiin tingginya sama, isinya kalau bisa sama. Kenapa? Part mobil ini dibuat supaya mobilnya long last. Seperti gini-gini. Kayak olinya apa. Nah, ngomongin olinya, kita juga tanya, Pak, di sini olinya adanya apa? Kalau mau ganti. Nah, dia adanya olinya ini, guys. X-Star Norway 20. Untuk kalau Jimny ya, katanya suruh pakai ini. Nah, tapi gue penasaran. Gue cek di bukunya nih. Yang ini Indonesia nih, guys. Di sini ditulis Norway 16, Norway 20, 5W 30, 10 30, 10 40. Ini boleh nih, maksudnya yang boleh. Terus dilihat di sini, tadi gue udah cek. Tunggu bentar. Nah, disarankan, yang dianjurkan berapa, guys? Norway 16. Jadi dia tidak menyediakan oli yang cocok dong. Gimana dong? Aneh. Atau menurut dia Norway 20 aman?
karena cuma beda 4. Jadi Norway ini sebenarnya kondisi udara normal ataupun dingin itu dia kekentalannya 0. Kalau kondisi panas kekentalannya 16. Jadi rekomendasinya dia jual olinya yang kekentalannya 20 gitu. Nah, kalau di sini kita mau ganti yang Norway 16. Oke. Kenapa kita juga mau ganti? Karena kita lihat reviewnya Mas Fitra Eri, dia ganti oli mobil One aja peningkatan tenaganya ada. Ya mungkin olinya juga udah kurang bagus ya kita punya ya. Karena 1000 gitu. Terus, nah yang berikutnya adalah nih, gue mau kasih tahu oli transmisi guys. Ini juga kalian nggak boleh asal-asalan gitu. Baiknya kalau oli transmisi itu menggunakan oli original bawaan yang disuruh. Termasuk oli transfer case, diferensial, baiknya harus sama. Ini nih, GL5. Terus oli transmisinya ATF-nya 3317, 3309. Kenapa sih harus yang sama? Karena kalau oli mesin itu universal sifatnya, banyakan. Bahkan, tapi kan oli mesin sendiri kan juga ada SN, full sintetik, ada macam-macam ya jenisnya. Tapi dia rata-rata kompatibel. Yang beda itu oli transmisi. Kenapa setiap brand mobil, setiap jenis mobil menggunakan oli transmisi yang beda-beda? Karena kayak misalnya nih Pak J, kita ngomong mobil umum ya, Fortuner yang lama nih VNT itu kan 4 speed. Fortuner yang baru 6 speed, 7 speed ya kalau nggak salah. Nah itu tuh kalian perlu oli yang beda, nggak bisa disamain. Nah kayak ini kita Jimny yang kita punya dia udah sesuai menggunakan ATF yang seri 3317 ini. Jadi kalian wajib menggunakan oli transmisi yang sesuai. Kalau oli mesin yang penting viskositasnya sama. Norway 16 rekomendasinya. Gitu guys. Nah yang berikutnya mungkin kita turboin aja kali ya. Kita lihat nih olinya. Main hitam ya. Oh hitam. Ini 1000 kilo loh guys. Nah ini 1000 kilo hasilnya sudah hitam. Kenapa kita 1000 kilo tuh baiknya diganti? Karena kalau mesin bener-bener baru takutnya ada sisa-sisa gram-gram yang tidak baik terbawa sampai 10.000, takutnya merusak mesin. Ini hanya preventif ya. Karena kalau ikutin buku aja kita ganti oli transmisi berikutnya di 40.000. Nah, terus ganti oli gardan di 20.000. Setiap 20.000 dia ganti nih oli gardan. Oli transfer case tidak perlu diganti sampai 100.000. Nah, ini kan cerita pemakaiannya. Pemakaian yang tidak ekstrim, tidak dipakai off-road pertama. Kedua, pemakaian jalan raya biasa. Tidak banyak stop and go. Kenapa ini kita punya olinya mungkin hitam begini? Karena ini mobil sebenarnya umurnya udah hampir 6 bulan ya. 6 bulan lebih mobilnya. Jadi kita aja udah mepet banget untuk sampai servis pertamanya itu bener-bener udah di deadline gitu maksudnya. Karena kita mobilnya kan tetap sering kita panasin, kita nyalain, tapi mobilnya tidak jalan. Kilometer tidak bertambah, tapi kita panasin gitu mobilnya. Itu kan mesinnya bekerja sebenarnya. Kalau kalian misalkan nyalain 30 menit, kalau dia jalan terus aja 100 km per jam, itu udah 30 kilo, bisa berapa gitu jaraknya, jauh gitu ya kan, kurang lebih 50 kilo kali itu kalau 100 km 30 menit ya kan. Jadi sebenarnya mobil ini jalannya mungkin lebih gitu, makanya kalau mobilnya sering macet-macetan, walaupun penggantian olinya 10.000 ya 8.000 kalian gantilah, nggak untuk preventif gitu. Kayak filter oli ini tadi gue ngomong, ini kalau beli original cuma 37.000 ya ini harganya, 37-40 ribu deh, murah gitu. Ini gue sepat oli sama oli ya, beli oli yang berkualitas lah gitu, supaya nggak begini hasilnya gitu. Terus kalau kalian mau lihat Jimny ini kenapa di sini banyak nih,
dia pertama gardannya 2. Ini nih, gardan 2 depan belakang, kalian harus ganti olinya. Ini kalau sesuai buku, ini diferensial setiap 20.000. Setiap 20.000 depan belakang. Nah, di tengah situ ada lagi transfer case. Ini ada lagi. Kalian juga wajib nih ganti oli ini. Ini oli bagian ini namanya transfer case. Jadi dia pembagi 4-wheel drive-nya depan sama belakang nih. Nah, ini yang diagung-agungkan sama Jimny yang JB, seri JB ini karena dia tuh udah otomatis transfer case-nya gitu. Jadi kalau kalian kayak cuman jalan 2, jalan digas terus aja katanya, nanti bisa melaju dengan adanya braking dari beberapa bagian untuk dorong yang bisa jalan gitu. Nanti kita coba. Seperti itu. Jadi kalian perlu perhatian kalau kalian sebelumnya naik mobil-mobil yang misalnya mobil umum yang FWD atau RWD biasa, kalian tuh perlu nih baca manual dan buku servis. Walaupun kalian tahu kalian nggak mau servis di bengkel resmi, yang servis pertama wajib, ya servis kedua kalau kalian mau bawain olinya sendiri pun boleh, filternya beli aja di sana. Selain mensupport bengkel-bengkel resmi, kalian boleh kok bawa oli sendiri gitu. Kayak gitu. Terus nanti kita coba performance-nya apakah meningkat sambil kita jalan ke tempat poles. See you. Mobilnya udah kita coating. Nah, ini hasilnya. Nanti kita masukin yang klip-klipnya, hasil jadinya. Nah, sekarang kita tanya dulu nih sama Koko Gerald yang udah bantuin kita untuk coating. Nah, gimana Koko Gerald? Ada kesulitan nggak nih mobil ini? Enggak sih, so far everything semuanya bagus mobilnya. Dan saya lihat juga ini warnanya juga makin naik ya setelah di coating. Dan semuanya overall oke. Untung lu datangnya pas baru mobilnya. Betul. Kenapa nih? Coba jelasin. Kita kalau sebagai penggemar otomotif ya, apalagi satunya kalau misalnya kita sayang dengan mobil, kalau kita sudah setahun pemakaian baru kita coating, memang puas melihatnya perubahannya drastis. Tetapi kalau misalnya kita baru keluar dari showroom, pemakaian baru 100 km, 200 km di bawah 1000, kita coating, itu untuk menjaga kedepannya lebih baik. Tinggal di maintain aja sih. Begitu bro. Ya, soalnya katanya Kokonya malu-malu sih nih. Jadi katanya untung kita pas 1000 nih cepet-cepet nih, dan kebetulan belum dipakai off-road. Yes. Kenapa? Soalnya karena kata dia nanti nih misalnya ini udah keburu jamuran nih kaca-kaca, ujung-ujungnya jadi malah kayak di poles-polesnya berlebihan, jadi kayak mesti pakai obat kaca yang keras supaya untuk mengikis jamurnya, terus kayak body-bodinya yang ini. Nah, ini body-body ini kan jadi cakep lagi nih, jadi hitam lagi nih. Jadi perawatannya gimana nih kok? Ini sebenarnya sih kita langsung ngesaranin, kan kita udah di coat ya. Dia karena udah di coating sudah terawat, dia tinggal di maintain aja. Sebenarnya pakai airnya juga cukup sih sebenarnya. Kalau nggak parah ya. Kalau untuk parah kita bisa balik ke sini dengan cuci, dengan kita bisa bersihkan kembali lagi sih. Bisa cuci juga kok. Bisa cuci, atau juga yang kita pentingin untuk off-roader juga, kawan-kawan Asko yang suka off-road mungkin bisa perhatikan kolong-kolong ya. Karena abis off-road itu banyak banget yang balik ke kita untuk pembersihan kolong, itu nomor 1. Oh gitu ya. Jadi di sini bisa guys, untuk namanya apa, premium wash kalau di sini. Premium wash. Kayak gitu bisa premium wash. Jadi nanti kita abis ceburin nih kotor, di sini bisa dirawat gitu untuk pembersihan kolong-kolongnya. Nah, yang lain-lainnya nih kayak body ini udah di coating semua nih kok? Sudah. Oh, atas bawah. Sudah semuanya. Oh, terus bedanya apa kok sama poles biasa gitu? Kita dari awal untuk
keluarin dari showroom pun itu sebenarnya sudah dipoles, tetapi tidak maksimal. Karena kenapa? Kita tidak ada paint correction step 1, step 2, step 3. Kenapa kita paksain? Kenapa di Hypergloss itu pekerjaannya lama? Sampai 6 hari. Kita adalah hari pertama itu kita semuanya, Nah, ini karena koko-kokonya pada malu-malu nih, jadi gua aja yang bantu jelasin ya. Karena kita udah tanya-tanya, dan kebetulan memang Hypergloss ini gua udah kenal udah lama. Hypergloss dulu tuh start dari di MGK, terus udah pindah ke Sunter, yang ini cabangnya yang di Pluit. Jadi kalian kalau yang mau tahu Hypergloss yang di Sunter tuh, nanti kita tulis IG-nya di sini Sunter dan Pluit. Kalian bisa lihat IG-nya. Mereka juga kerjain yang dari mobil biasa kayak gini, hampir semua mobil gue masukin sini. Terus dia juga ngerjain supercar, mulai dari Koenigsegg dan teman-temannya. Kenapa kita percaya? Karena ownernya Coco Felix, nih gue tulis juga di sini nih Coco Felix, biar banyak yang DM ya kan. Nah dia tuh matanya sangat teliti, jadi dia detail banget, step by step, terus diperhatiin semua kayak gini-gini nih, karet-karetnya juga dikuas-kuasin satu-satu, dalamnya, luarnya. Kalau kalian yang mau coba seberapa detail, kalian coba aja premium wash dulu di sini. Di sini bisa, di Sunter bisa, tapi harus booking. Karena kalau nggak booking, slotnya bisa nggak kebagian. Karena pengerjaan premium wash aja dia 2 jaman. Nah, ini molesnya tuh lama. Kalau di Hypergloss tuh pengalaman kita polesnya lama karena sangat detail, kurang lebih 6 hari pengerjaan. Jadi dari pertama masuk ada kolongnya dulu diperiksa, dibersihin satu-satu, dikuasin. Nanti abis itu baru step berikutnya ada poles dan teman-temannya lah. Nah mereka juga ada treatment khusus kayak plastik begini nih yang gue suka. Ini kan sebelumnya kan kayak udah dipakai 1000 kilo terus kayak bule lah ya gitu ya, kayak putih-putih. Nah ini kan jadi balik lagi nih hitam, terus di coating, dia jadi lebih awet nih. Jadi terus ini lebih hidrofobik gitu. Tujuannya gue pilih coating dibandingin PPF adalah kalau di coating itu misalnya nih ya, sebenarnya gini, konsep PPF dan coating kalau menurut gue pribadi, coating dan PPF itu sebenarnya ada masanya. Kayak PPF tuh sebenarnya juga baiknya setahun 2 tahun tuh lu buka. Cuman kan gak rela kita pasang PPF yang 40 juta, kita buka, kita pasang lagi yang baru, pasang lagi 40 juta. Nah kalau coating, kita coating nih habis, harganya kan setengahnya ya kurang lebih daripada si PPF. Nah habis di coating, habis kita coating lagi lebih rela. Terus kalau mobil yang di PPF biasanya tuh kalau misalnya nih kita kan mau pakai off-road ya, kayak misalnya ini lecet nih, misalnya bodinya lecet, terus kita cat PPF. Kalau di sini PPF, di sini nggak PPF, hasilnya warnanya akan ada beda dikit. Nah terus kita pasang lagi PPF. Nah begitu 2 tahun ini bagian ini nggak lecet, pasti rusak nih catnya, kebawa lah banyakan kalau PPF gitu. Jadi kalau gue tim coating, jadi gue selalu pengen mobil kita ya coating aja, perawatannya normal seperti umumnya, nggak perlu takut di sininya mangap-mangap, ngangkat-ngangkat gitu, lebih safe gitu. Terus nggak takut karena ini bener-bener jadi satu ya, dia treatmentnya setelah di coating, makanya dia di ruangannya juga, ini ruangannya AC, jadi dia bener-bener curing prosesnya sampai bener-bener nyatu dengan catnya gitu. Sebenarnya kayak PPF nih kalau dilihat ini lebih kayak terlihat lebih tebal ya. Sebenarnya obatnya juga macam-macam, ada yang sampai mahal-mahal banget. Cuman kita nggak pakai yang mahal karena kita mau pakai off-road. Sayang dibuang mahal-mahal, kalau mahal-mahal nanti lecet, nanti rusak, nggak rela keluar uangnya gitu. Nah berikutnya apalagi harga harus ada harga. Kalau harga ini di harga kita ngintip dulu, nanti boleh dimunculin ya, kita ke situ ya, kita ke sana nanti bisa kasih lihat. Nah, harganya kurang lebih sekian ya, kalau minta diskon juga kontak Coco Felix ya. Oke gitu aja vlognya untuk yang kali ini yang di Hypergloss. Ayo kita pulang lagi ke Ascop, gas.
Nah, sebelum pulang nih, kita mau pamitan. Tapi kata kokonya ini SOP standar nih. Namanya apa kok? Ya, kita mau suncheck dulu nih sebelum kita keluar. Udah hasil kita coating nih. Kita juga perjelas lagi dari suncheck kita untuk setelah digoreng semuanya udah merata coatingannya. Dan juga nggak ada sulombak sama sekali. Detail-detail untuk semuanya, kisi-kisi semua juga udah kita bereskan. Jadi overall udah SOP kita udah oke. Cek semuanya, customer happy untuk bisa dibawa. Dan juga kedepannya apabila untuk perawatan 6 bulan, setahun ke depan, apabila ada kekurangan tinggal balik lagi maintenance dengan harga 1.800.000 aja. Semua kita ulang kembali. Oh, gitu. Gitu. Nah, ini ada yang mau ditanya kok. Oh, jadi ini ada garansi kok? Ada garansinya. Oh, ada garansi. Garansinya itu meliputi apa kok? 2 tahun. Itu untuk kita maintenance selama 2 tahun itu. Oh, jadi selama 2 tahun kita ulang, kita bayar lagi dong? Bayar lagi. Oh, bayar Tapi lagi. kita ulang lagi semuanya dari nol sesuai dengan Oh, tapi masuk. diulang lagi. Betul. Jadi bayarnya nggak seperti pas pertama kali Betul. coating. Jadi selama maintenance 2 tahun itu kita cuma bayar perawatannya aja. Perawatannya Baiknya per aja. berapa lama nih kok? Baik, itu tergantung dari pemakaian si masing-masing owner ya. Tapi kalau untuk off-road ini minimal di kurang lebih 6 bulan sampai setahun ya. Tapi tergantung pemakaiannya kembali. Tapi untuk ini sih saya rasa untuk off-road idealnya maksimal setahun udah harus balik ke kita. Untuk kita bisa rapikan lagi untuk di coatingnya. Oh, jadi Semoga puas dengan hasil pekerjaannya. kalau nggak puas nanti kita omelin Siap. kok pelik, ya kan? Nah, kalau puas sih kita udah berapa kali masukin mobil udah puas, pasti puas. Ini juga RB kita juga kita masukin di sana, masukin di sini. Jadi untuk hasil sih mestinya puas, tapi kita mau edukasi juga buat teman-teman supaya tahu kenapa nih coating gitu loh. Karena banyak yang bertanya kira-kira mau di PPF apa di coating nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya kok ya. Betul. Ya, oke, jadi gitu Sama aja. satu lagi sih Oh, untuk ini. edukasi ke depannya, mungkin ini kan baru keluar ya. Sebaiknya untuk 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan tidak dicuci dulu. Oh, nggak boleh cuci. Lebih baik di sinar matahari biar coatingnya itu cure-nya lebih baik lagi. Oh, gitu. Setelah itu hidrofobiknya juga lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih palingan. Untuk kalau bisa cuci tinggal pakai air dulu sementara. Oh, cucinya air aja. Jangan pakai sabun dulu. Jangan pakai sabun. Jadi seminggu kira-kira jangan. Seminggu. Kalau Pakai aja. Pakai aja. Pakai aja. Oke. Siap. Tapi jangan dicuci seminggu. cuci. Oke. Kalau hujanan dicuci dong. Nggak apa-apa, diemin dulu aja. Oh, diamin dulu. Diamin dulu aja. Diamin dulu aja. Diamin dulu aja. Oke. Baik. Oke, gitu aja Thank buat you. teman-teman kalian yang nonton bisa belajar sesuatu tentang coating ini. Oke, bye-bye.